kurang lagi. Bayar kok padang, kurang padang. Nah, itu udah kurang padang. Papan tulisnya. Maksimal. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita tentang mekanika fluida dan hidrostatika. Beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang tekanan air, ya, tekanan air pada kondisi diam atau pada kondisi hidrostatis yang bisa diterapkan di beberapa infrastruktur bangunan air, termasuk di dalamnya tekanan pada pintu air, tekanan pada konstruksi bendung, tekanan pada konstruksi bendungan, dan lain-lain. Nah, tibalah saatnya sekarang kita mempelajari bagaimana kalau air atau fluida itu bekerja pada kondisi dinamis, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang hidrodinamika. Kita akan belajar tentang hidrodinamika. Kita akan belajar tentang hidrodinamika. Sering disebut dengan hidrolika. Hidrolika atau perilaku aliran. Jadi kita pelajari hidrolika. Tuh, tulisannya kok miring. Sedikit. Ini belum dimiral. Sudah. Nah, ya, kita akan pelajari tentang hidrolika. Nah, kita setelah belajar bahwasanya yang mempengaruhi aliran air, ini adalah aliran air. Aliran air. Ya, yang mempengaruhi aliran air salah satunya adalah jumlah air, ya, atau debit, lalu luas penampang aliran, lalu juga kekasaran, ya, daripada penampang aliran, dan kekentalan aliran, kekentalan air. Ada beberapa hal yang berpengaruh, yaitu ini adalah debit, sedangkan ini adalah penampang, sedangkan ada P, ini adalah kecepatan. Jadi ada Q itu debit, A itu luas penampang, dan P itu kecepatan. Ya. Dan kecepatan itu sendiri, ya, kecepatan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kekentalan. Jadi kecepatan aliran atau V, ya, itu dipengaruhi oleh kekentalan air, juga dipengaruhi oleh
kekasaran. Kekasaran atau friction juga dipengaruhi oleh slope. Slope ini istilahnya kemiringan. Kemiringan ini bisa jadi beda potensial energi gravitasi. Ya, jadi Anda monitor gitu ya. Kalau ini di buku ceritanya panjang lebar, tetapi saya berikan kata-kata kuncinya. Kecepatan aliran akan sangat dipengaruhi oleh kekentalan air. Nah, istilahnya viskositas ya, kemarin viskositas. Jadi kalau air itu semakin kental, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Jadi otomatis kalau nanti di bangunan air yang dalam kondisi jernih dengan air yang mengandung sedimen atau lumpur akan mempengaruhi kekentalan airnya, atau akan mempengaruhi rapat massa air, atau mempengaruhi berat isi air. Kalau air dalam kondisi normal atau jernih, kan kita akan menggunakan kekentalan air itu 0,000 sekian, atau gamanya berkisar antara 1 ton per meter kubik, atau rapat massanya sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kekasaran penampang, ya, kekasaran penampang itu sangat dipengaruhi oleh bahan material penampang. Jadi kalau penampang saluran saudara terbuat dari besi, penampang saluran saudara terbuat dari paralon, PVC, atau penampang saluran saudara terbuat dari pasangan batu kali, atau penampang saluran saudara terbuat daripada beton, atau pasangan batu kali yang diplester, maka nanti kekasarannya akan berbeda untuk setiap material penampang saluran yang Anda gunakan. Jadi jelas, kamu monitor dan kamu ingat-ingat ya, bahwasanya kekasaran atau friction antara air dan tempatnya, antara air dan luas penampangnya, itu akan berpengaruh kepada kecepatan, wabil khusus pada kekasarannya. Penampang yang kasar akan mengakibatkan kecepatannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan penampang yang halus. Misalnya Anda membuat saluran dari tabung kaca misalnya. Kaca kan sifatnya halus, dengan Anda membuat saluran dengan gorong-gorong misalnya dari beton dan seterusnya, itu akan mempunyai kekasaran yang berbeda. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh slope. Nah, slope itu kemiringan. Ya. Slope itu kemiringan. Nah, kemiringan itu sama juga beda potensial energi secara gravitasi. Jadi, kalau Anda mempunyai filosofis bahwa air akan selalu bergerak ke arah tempat yang lebih rendah, maka perbedaan potensial energi antara satu elevasi ke elevasi yang lain akan berpengaruh kepada kecepatan. Jadi kalau kemiringannya tajam, maka air akan bergerak dengan cepat. Sementara kalau kemiringannya landai, air akan bergerak dengan sangat lambat. Nah, itu sudah menjadi hukum daripada kecepatan aliran. Nah, untuk itu kita akan mempelajari tentang tipe-tipe aliran, ya, tipe-tipe aliran. Tipe aliran. Nah, tipe aliran di sini kalau berdasarkan kekentalan, pengaruh kekentalan, saya tulis di sini kekentalan. Nah, kekentalan ini juga viskositas. Ya. Nah, itu ada 3 tipe aliran.
Yang pertama adalah aliran laminar. Jadi kalau ini penampang, misalnya kita anggap penampangnya tertutup. Terus kalau tipe alirannya itu mempunyai jalur yang lurus, ya, mempunyai jalur yang lurus seperti ini. Nah, ini disebut dengan aliran laminar. Nah, sementara kalau tipe sudah mulai bergerak tidak lurus misalnya bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Nah, mulai begini, mulai zigzag, mulai ada riak-riak, maka kita bisa katakan ini transisi. Nah, sedangkan kalau dia tipenya itu air itu saling bertumbukan. Nah, kita begini, ini berarti tidak beraturan, maka ini dikatakan turbulen. Jadi ada 3 tipe aliran, ada aliran laminar, ada aliran transisi, dan ada aliran turbulen. Sehingga kalau dilihat secara visual, kalau Anda melihat air yang beriak-riak dan bergelombang-gelombang, ya, bergemuruh air itu, misalnya terjadi air pada loncatan di kolam olakan misalnya, itu sifatnya laminar atau turbulen? Halo? Turbulen, Pak. Turbulen, Pak. Ya, jadi dia sudah turbulen, dia sudah terjadi gelombang-gelombang, dia terjadi teriak-riak. Ya. Kalau Anda mengatakan arung jeram, semakin dia deras, tidak beraturan, banyak riak-riak gelombang, maka itu tipe aliran turbulen. Sementara kalau Anda melihat air berjalan di atas saluran irigasi yang tenang begitu sepanjang beratus-ratus meter, itu alirannya laminar atau turbulen? Laminar, Pak. Nah, sekarang saya tanya, kalau kondisi aliran laminar dan kondisi aliran turbulen, ya, kalau turbulen itu kan terjadi tumbukan kiri kanan, sehingga terjadi riak-riak gelombang. Kira-kira energinya besar mana antara yang laminar dan yang turbulen? Turbulen. Aliran yang bersifat turbulen, maka energinya menjadi lebih besar dibandingkan dengan aliran laminar. Nah, untuk itu, karena energinya besar dan tidak beraturan, dampak yang diakibatkan oleh aliran laminar dan aliran turbulen, ya, dampak yang diakibatkan oleh aliran laminar dan aliran turbulen terhadap infrastruktur bangunan air yang Anda bangun, bahayaan mana? Turbulen, Pak. Jadi bahayaan aliran turbulen. Kesimpulannya, Anda sudah bisa membedakan antara aliran laminar dan turbulen. Dan yang kedua, sebagai calon insinyur teknik sipil, apabila Anda mewadahi aliran laminar dan Anda mewadahi aliran turbulen, maka tingkat keamanannya, ya, harus Anda perhatikan, sehingga kalau aliran itu bersifat turbulen, daya rusaknya terhadap bangunan lebih tinggi dibandingkan aliran yang bersifat laminar. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi jelas dengan begitu, karena Anda akan menyediakan infrastrukturnya. Jadi kalau di pelajaran fisika, kalau di pelajaran mekanika fluida, seringkali hanya aliran laminar adalah, aliran transisi adalah, aliran turbulen adalah. Saya nggak suka seperti itu. Kalau saya lebih suka itu, kalau seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya merencanakan kondisinya seperti ini, apa dampaknya terhadap bangunan saya? Mana yang lebih bahaya, mana yang harus aman, mana yang harus kita persiapkan untuk supaya bangunan kita tidak runtuh, bangunan kita stabil,
bangunan kita tidak mengalami kerusakan dan seterusnya. Jelas ya? Jadi ada aliran laminer, ada aliran transisi, dan ada aliran turbulen, di mana aliran turbulen lebih berbahaya untuk kita antisipasi dibandingkan dengan aliran laminer. Nah, kalau di praktikum hidrolika, ini ada praktikum yang ketiga. Ya. Praktikum yang pertama itu nanti tentang pembuktian tekanan air. Praktikum hidrolika yang kedua itu tentang titik berat benda tenggelam. Ya, ada yang tenggelam sebagian dan ada yang tenggelam seluruhnya. Nah, kemarin Anda sudah mengetahui titik berat tekanan air. Ada yang titik beratnya pada posisi segitiga, ada titik beratnya posisi trapesium, ada titik beratnya pada posisi persegi maupun lingkaran. Dan Anda sudah tahu titik berat daripada bejana, benda yang terapung di dalam bejana atau benda yang tenggelam di dalam bejana. Nah, itu tentang titik beratnya. Nanti praktikum Anda yang ketiga, jadi sekaligus saya menjelaskan tentang materi praktikum Anda di tugas Anda selanjutnya, nanti di laboratorium. Praktikum yang ketiga ini pembuktian tentang aliran laminer, aliran transisi, dan aliran turbulen. Pembuktiannya adalah dengan bilangan Reynolds. Ada alat yang namanya Osborne-Reynolds. Nah, namanya Osborne-Reynolds. Ini alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah satu aliran bersifat laminer, apakah satu aliran bersifat transisi, ataukah aliran bersifat turbulen. Nah, Osborne-Reynolds ini menyelidiki tipe aliran yang dipengaruhi oleh kekentalan. Kekentalan itu viskositas tadi. Ya. Rumusnya adalah RE itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan jarak dibagi dengan kekentalan. Nah, jadi RE ini adalah bilangan Reynolds, sedangkan T ini kecepatan aliran, sedangkan D ini adalah jarak, jarak aliran. Nah, jarak aliran karena dia berbentuk bulat, aliran tertutup, maka dia dikatakan sebagai diameter. Jadi kalau dia di dalam pipa, maka dia dikatakan diameter, ya, diameter daripada pipa ini. Ya, diameter daripada pipa. Makanya saya menggunakan contoh di atas ini kan, ini aliran yang mengalir di dalam pipa dalam kondisi transparan, sehingga panah-panahnya bisa saya perlihatkan. Jadi ada bilangan Reynolds, ada kecepatan aliran, ada jarak aliran, sedangkan yang ini adalah viskositasnya. Viskositas. Nah, karena dia bergerak, maka dinamakan viskositas kinematik. Ya, dia dinamakan viskositas kinematik. Atau kekentalan yang mengakibatkan dia bergerak secara kinematik. Ya, viskositas kinematik. Jadi kalau V ini meter per detik, sedangkan ini adalah meter, ya, berarti kan dia meter per detik dikalikan dengan meter, berarti dia menjadi rumusnya meter persegi per detik. Nah, rumusnya menjadi meter persegi per detik, sehingga di sini RE akan sama dengan meter per detik dikalikan dengan detik. Ya, meter per detik dikalikan detik dibagi dengan ini. Nah, kalau ini tidak berdimensi, maka ini rumusnya akan menjadi meter per detik kuadrat. Nah, jadi kalau Anda ditanya
Bagaimana satuan daripada viskositas? Satuan daripada viskositas adalah kalau ini ditarik ke samping kiri, maka dia menjadi meter per detik kuadrat, ya, ditarik samping. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, saya tanya apakah benar satuan saya cross check-nya. Jangan-jangan saya salah memasukkan formulasi itu. Keliru ini ya. Coba kita dikasih satuan dulu. Ini meter per detik. V-nya adalah kecepatan meter per detik. D-nya adalah diameter pipa. Sedangkan V-nya adalah kekentalan. Ya, kita nggak usah pakai ini dulu. Nah, pemahamannya ini dulu aja. Nanti kalau ada contoh soal dan angkanya baru kita kasih. Oke, jadi ada bilangan Reynolds, ada kecepatan aliran, ada jarak aliran atau diameternya, ada viskositas atau kekentalan kinematik. Nah, dengan demikian ini ada harganya. Nanti ada batasannya jika RE lebih kecil 2000. Ini adalah laminer. Jika 2000 sampai 4000, ini adalah transisi. Jika RE-nya lebih besar 4000, ini adalah turbulen. Nah, ya, dengan demikian ya kita sudah tahu bahwasannya ada tipe aliran laminer, ada tipe aliran transisi dan aliran turbulen berdasarkan apa? Bilangan Reynolds ya, bilangan Reynolds. Ada yang mengatakan ini ada sama dengannya, boleh. Kalau 2000 persis ada di mana, Pak? Ya, 2000 persis ya bisa antara laminer dan transisi, atau kalau 4000 saya masukkan yang mana, Pak? Apakah 4000 dimasukkan dengan turbulen? Boleh. 4000 masih dikatakan transisi juga boleh. Ada yang pakai sama dengan. Oke. Sudah dimonitor? Kalau sudah saya hapus ya. Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah, saya hapus, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan konsepnya. Ya, konsep atau hukum aliran. Aliran air ya, hukum aliran air. Ya, hukum aliran air. Nah, nanti saya naikkan hukum aliran air. Hukum aliran air ada dua saja ya. Pokoknya rumusnya hidrolika itu hanya dua ya, hanya dua. Yang pertama adalah
hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas. Kontinuitas. Yang kedua adalah hukum kekekalan energi. Jadi dua ini. Ya. Jadi hukum kontinuitas dan hukum kekekalan energi. Tambah ketok. Weteng enggak ketok. Jadi karena ada yang mau masuk. Terlihat Pak, terlihat. Ya, jadi ada dua, hukum kontinuitas dan hukum kekentalan energi. Ya. Anda perhatikan di sini, hukum kontinuitas dan hukum kekekalan energi. Baik ini nanti pada kondisi aliran bebas maupun kondisi aliran tertekan. Ya. Jadi pada kondisi aliran bebas maupun kondisi aliran tertekan. Nah kemarin kan kita sudah kalau itu di dalam pipa, kalau airnya itu hanya sekian, atau sama juga seperti ini, saluran terbuka, airnya hanya sekian. Ini namanya aliran bebas. Jadi tipe aliran bebas. Aliran bebas. Sedangkan kalau di sini ada pipa, di mana airnya penuh dan mempunyai tekanan ke segala arah, maka ini namanya aliran tertekan. Ini salurannya terbuka, karena di sini berhubungan dengan atmosfer, maka dia dikatakan aliran bebas. Ini salurannya pipa tertutup, misalnya di dalam pipa atau di dalam gorong-gorong atau di dalam kalvet, tetapi airnya itu tidak penuh, maka dia masih kategori aliran bebas. Tetapi apabila dia sudah di dalam pipa, tetapi airnya penuh dan menekan ke segala arah, maka dia masuk kategori aliran tertekan. Oke, sudah bisa bedakan aliran bebas dan aliran tertekan. Jadi tidak mesti kalau saluran penampangnya itu tertutup, itu termasuk aliran tertekan. Tidak mesti seperti itu. Jika alirannya itu, muka airnya itu masih ada ruang atmosfer, masih ada udara, maka pendekatannya masih menggunakan aliran. Tetapi kalau salurannya itu tertutup, ya, dan airnya itu menekan ke segala arah, maka ini merupakan aliran tertekan. Ya, aliran tertekan. Ya, nah, jadi seperti ini. Apalagi yang penampang yang kedua ini. Nah, ini jelas salurannya terbuka. Ya, ini saluran terbuka. Kalau saya kasih saluran, ini saluran tertutup, tapi airnya nggak penuh. Ini saluran terbuka, nah, dia jelas berhubungan dengan udara. Ini saluran tertutup. Nah, saluran tertutup, tetapi airnya penuh. Maka saluran tertutup airnya nggak penuh, aliran bebas. Saluran terbuka apalagi aliran bebas. Kalau saluran tertutup dan airnya penuh, itu namanya aliran tertekan. Oke, kamu ingat-ingat ini, karena ini kadang-kadang sampai sudah lulus hidrolika pun masih belum bisa membedakan aliran terbuka dan aliran tertutup, atau aliran bebas dan aliran tertekan. Kenapa ini saya perlu ketengahkan? Karena nanti formulasinya berbeda. Jadi persamaan rumusnya akan berbeda antara aliran bebas dan aliran tertekan. Nah, yang kita pelajari pada hidrostatika dan mekanika fluida ini adalah aliran tertekan, aliran dalam pipa. Sedangkan nanti di semester berikutnya Anda akan memprogram mata kuliah hidrolika, itu nanti kita akan pelajari aliran bebas. Nah, biasanya Pak Khairil Saleh yang akan mengajar tentang perilaku aliran bebas atau aliran
dalam saluran terbuka atau saluran tertutup yang tidak berisi penuh dengan air. Ya. Nah, dua-duanya infrastruktur saluran atau penampang aliran ini akan mengikuti hukum kontinuitas dan akan mengikuti hukum kekekalan energi. Ya, akan mengikuti hukum kontinuitas dan akan mengikuti hukum kekentalan energi. Hukum kontinuitas itu kaitannya dengan jumlah air yang mengalir dalam satu segmen penampang. Jadi kalau bahasa kalimatnya hukum kontinuitas itu adalah ya, jumlah air yang mengalir di dalam setiap segmen penampang adalah konstan. Tapi menghafalkan itu kan masih belum bisa membayangkan, masih rumit ya. Jadi jumlah air yang mengalir di dalam setiap segmen penampang adalah konstan. Sehingga di sini rumusnya adalah jumlah air itu sama dengan debit Q sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Ini sama dengan konstan. Konstan itu artinya apa? Konstan itu artinya apa? Tetap, Pak. Tetap. Tidak berubah. Ya. Konstan itu artinya tetap. Stabil. Jadi kalau Anda membuat penampang ini, setelah itu Anda sambung dengan penampang yang kecil. Setelah itu Anda sambung lagi dengan penampang yang agak besar. Setelah itu sambung lagi dengan penampang yang lebih besar lagi. Ya, berarti di sini ada diameter 1. Di sini ada diameter 2. Di sini ada diameter 3. Di sini ada diameter 4. Ya. Maka air yang mengalir di dalam setiap segmen penampang. Nah, ini Q. Air yang mengalir debit ini. Yang masuk akan sama dengan yang keluar. Jelas? Jadi kalau tadi saya mengatakan jumlah air yang mengalir di dalam setiap segmen penampang adalah konstan, itu penjabarannya adalah jumlah air di penampang 1, diameter 1, akan sama dengan jumlah air yang mengalir di penampang 2. Ya, diameter 2 akan sama juga dengan jumlah air yang mengalir di penampang 3. Akan sama juga dengan jumlah air yang mengalir di penampang 4. Jadi karena D1 akan muncul A1 gitu. Maka setelah itu akan mengalir di sini. B1. Ini ada B1, mengalir di sini B2. Mengalir di sini B3. Mengalir di sini B4. Sehingga di sini dikatakan Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3, akan sama dengan Q4. Oke, itu artinya Q sama dengan A kalikan V sama dengan konstan. Oke, ada pertanyaan? Belum? Jadi mudah ya. Kalau mudah berarti kan sama dengan Q1 kan sama dengan A1V1, akan sama dengan A2P2, akan sama dengan A3P3, akan sama dengan A4P. Sekarang saya tanya, kalau ada penampang 1, 2, 3, 4, mana yang kecepatannya paling tinggi? D2, Pak. Yes. D2, Pak. Yes. Berarti Anda sudah paham, semakin kecil penampang, dengan jumlah aliran yang sama,
maka kecepatannya akan semakin tinggi untuk menyesuaikan dengan luas penampang yang kecil. Kalau Anda ingin bayangkan gampang, pada saat Anda bermain dengan air, misalnya mengalir dengan selang, Anda mencuci motor misalnya, atau Anda menyiram taman. Kalau Anda ingin mendapatkan jangkauan yang lebih panjang, mulut selangnya itu kamu kecilkan atau kamu lebarkan? Kecilkan, Pak. Jadi mulut selangnya yang paling ujung itu begitu kamu tutup dengan jempol atau tangan saudara, maka pancaran airnya akan semakin cepat dan semakin jauh. Benar ya? Benar, Pak. Nah, jadi kalau Anda mau siram-siraman, Anda mau bermain-main dengan air, Anda mau semprot-semprotan, maka supaya Anda bisa menyemprot lebih cepat dan lebih panjang jangkauannya, maka ya mulut daripada ujung selangnya itu kamu pitek gitu ya, kamu kecilkan, maka dia akan mancur lebih jauh atau lebih panjang. Nah, itu artinya kecepatan berbanding lurus dengan kecepatan berbanding terbalik dengan diameter luas penampang. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau dikasih angka gampang, gampang misalnya. Nah, di sini ada V sama dengan misalnya kita pakai gorong-gorong aja, kita pakai Calvert. V sama dengan 0,1 meter kubik per detik. Lalu D1 sama dengan 1 meter misalnya, 0,6 meter, D2 sama dengan D2 sama dengan 0,3. Ya. V1-nya sama dengan misalnya 2 meter per detik. Berapakah V2? Kan gampang toh? Ya. Kita jawab V1 sama dengan V2. Kan gitu toh? Karena di sini di sini ini adalah 0,6, yang di sini adalah 0, mudah sekali. Ya. Rumus penampang lingkaran apa? PR kuadrat. Rumus penampang lingkaran? PR kuadrat. PR kuadrat, Pak. 1/4 pi d kuadrat. Ini yang kita tahu yang diameter. Oh, 1/4 pi d kuadrat, Pak. Yes, 1/4 pi d kuadrat. Jadi ini sama dengan A1 P1 sama dengan A2 P2. Berarti sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat sama dengan kalikan T1 sama dengan 1/4 pi D, pi-nya belum, pi D2 kuadrat kalikan P2. Sudah. Pi-nya ada, D1-nya ada, P1-nya ada, pi-nya ada, D2-nya ada, P2-nya belum ada. Maka P2 ketemu. Gitu ya jawaban Pak Hernawan. Ngerti maksudnya ya? Iya Pak, ngerti. Ya, pi-nya ya, D1-nya ada, D2-nya ada, P1-nya ada. Saya tanya P2, ya, P2-nya ketemu dong. Nah, tinggal masukkan angkanya, P2-nya ketemu. Oke, itulah tentang hukum kontinuitas. Jadi kontinuitas ini nanti akan bekerja pada setiap segmen penampang.
Yang kedua adalah hukum kekekalan energi. Oke, yang kedua adalah hukum kekekalan energi. Ini sudah dimonitor? Hapus ya? Belum, ini Mas. Silakan dimonitor. Atau kamu save, atau kamu foto, atau apa? Ya Pak, bentar Pak, bentar. Oke, oke. Kalau ready untuk lanjut, ngomong Pak Hermawan, nanti saya bisa lanjut. Nah, semakin efisien, semakin kita nanti zoom-nya tidak terlalu lama. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah? Lanjut. Oke, Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tentang yang kekekalan energi. Ya. Yang hukum kontinuitas sudah ngerti. Sekarang yang hukum kekekalan energi. Saya tanya sekarang, hukum kekekalan energi. Masih ingat definisinya tentang di fisika? Masih ingat? Lupa. Lupa. Energi ada berapa? Dua Pak. Ada dua. Energi apa dan energi apa? Potensial dan kinetik. Oke. Energi potensial dan energi kinetik. Ada energi potensial. Satu, energi. Energi, definisinya energi itu kan, kekekalan energi itu kan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, gitu ya. Energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Benar? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, ini energi. Nah, kita tuh belajar fisika itu mulai SD, mulai SMP, tapi enggak ingat-ingat terus. Seringkali kita belajar ingat, begitu kita belajar SD, begitu SMP lupa. Kita belajar SMP, begitu SMA lupa. Kita belajar SMA, begitu perguruan tinggi lupa. Itu mesti something wrong. Ada yang salah di dalam proses Anda belajar. Menurut saya, setiap kali Anda belajar tentang konsep dan teoritis, kamu harus bisa membayangkan untuk aplikasi dan terapannya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah Anda nggak akan pernah lupa. Dan karena ini ilmu yang sifatnya pasti, itu enak. Sekali Anda ingat, ya, seumur hidup Anda akan bisa mendeskripsikan tentang itu. Energi adalah, gitu ya, kalau di fisika dulu, kemampuan untuk melakukan usaha. Sama juga kalau Anda nggak punya energi, energinya manusia itu kan makanan gitu ya. Kalau Anda lemes gitu ya, belum makan 1 hari, maka besoknya Anda tidak mempunyai kemampuan usaha. Diajak kemana-mana males, orang lemes nggak punya tenaga. Ya, sama juga dengan air. Kalau dia nggak mempunyai energi, baik itu dari sisi potensial maupun dari sisi kinetik, ya maka airnya tidak akan kemana-mana, akan diem aja. Dia tidak bisa melakukan usaha, apalagi usaha gerakan. Padahal kalau Anda nanti itu menjadi pelayan infrastruktur, misalnya untuk merencanakan sistem jaringan air bersih, atau Anda bekerja di PDAM untuk melayani konsumen PDAM agar mendapatkan layanan air,
Maka konsumen itu kan letaknya di mana-mana. Misalnya PDAM di dalam satu kota, ya, jadi konsumennya ada yang jauh dari sumber air, ada yang dekat dengan sumber air, ada yang jauh dari tandon air, ada yang dekat dengan tandon air. Maka untuk mengirimkan air dari satu titik ke titik yang lain, maka air itu perlu bergerak. Nah, kalau air itu perlu gerak, maka air itu perlu energi. Maka dikatakan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Nah, energi di sini ada dua. Ya, ada yang masih bersifat diam. Jadi ada energi potensial. Ya, ini dia masih diam. Ya. Diam, tetapi dia punya potensi untuk energi itu. Jadi kalau Anda sudah makannya itu rutin, makannya kontinu, pagi, siang, dan malam, sementara Anda duduk diem aja, pegang remote atau pegang HP, maka energi saudara itu diem, kurang gerak, maka akan menumpuk di dalam tubuh saudara. Kalau menumpuk di dalam tubuh saudara, terjadilah penumpukan-penumpukan energi. Bisa berupa karbohidrat, bisa berupa kolesterol, lemak, bisa juga berupa protein, dan seterusnya. Nah, kalau dia kurang gerak, maka mengakibatkan berbagai macam penyakit. Itu namanya energi potensial. Makannya rutin, geraknya kurang, ya mesti aja dia akan gemuk, karena energinya banyak yang kurang. Itu namanya energi potensial. Kalau dia sudah bergerak, dari satu titik ke titik yang lain, kemampuan untuk melakukan usaha itu berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik. Nah, dia ini bergerak. Kalau itu air, maka ini adalah EP itu sama dengan M, G. Benar? Benar? Masih ingat? Benar, Pak. M itu masanya, kalau itu air ya zat cair. G itu gravitasinya. Gravitasi itu Newton, ya. H itu adalah potensialnya. Semakin besar H, maka energi potensialnya semakin besar. Benar? Oke, benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Oke. Sekarang kalau begini misalnya, sumber airnya ada di Kota Batu. Elevasinya adalah 1000 meter di atas permukaan laut. Lalu air itu dibawa ke arah Kota Malang. Yang rata-rata Kota Malang itu elevasinya 500 meter di atas permukaan laut. Beda tinggi antara Kota Malang dengan Kota Batu adalah hampir 500 meter. Jarak antara Kota Malang dan Kota Batu kira-kira 15 sampai 20 km. Sekarang Anda tarik kesimpulan. Energi potensialnya besar atau kecil? Besar, Pak. Besar. Kalau energi potensialnya besar, apakah air itu dengan mudah mengalir dari Batu ke Malang? Mudah, Pak. Mudah sekali. Jadi itu yang namanya energi gravitasi. Potensialnya sangat tinggi untuk membawa jumlah air dari satu titik ke titik yang lain. Ya, jadi itu adalah energi potensial. Kalau energi kinetik, Anda masih ingat energi kinetik rumusnya apa? Setengah M kali P. Setengah MC kuadrat. Setengah Yes. MC kuadrat. Anda masih ingat TK sama dengan setengah MB kuadrat. Di sini sudah menunjukkan bahwasanya kalau dia bergerak sudah ada unsur kecepatan. Sudah ada unsur kecepatan. Maka semakin besar kecepatannya,
Nah, semakin besar kecepatannya, ya, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Ya. Nah, apabila terjadi mekanisme perubahan dari energi kinetik dengan apabila terjadi mekanisme perubahan dari energi potensial menuju energi kinetik, itulah yang disebut dengan energi mekanik. Ya, jadi ada energi mekanik di mana sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini loh. Jadi energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, sebelum saya menggambarkan rumus-rumus ini lebih lanjut, saya akan memberikan deskripsi. Dan kalau Anda paham tentang deskripsi ini, Anda tidak akan lupa untuk selamanya. Kalau saya punya tangki seperti ini, yang satu airnya di sini, dengan tangki yang sama, yang satu airnya di sini. Ini adalah H1, ini adalah H2. Mana yang energi potensialnya lebih besar? H2. Yang H2. Oke, H2 energi potensialnya lebih besar. Berarti di sini adalah kalau dia punya elevasi di sini, dan dia punya elevasi di sini, maka elevasi yang H2 ini lebih tinggi dibandingkan elevasi yang H1, di mana dasarnya sama, maka potensi energi H2 lebih besar dibandingkan dengan potensi H1. Sekarang ilustrasi ini saya kembangkan, tak lubangi di sini. Kalau dilubangi di sini gimana? Mengalir nggak airnya? Mengalir, Pak. Mengalir. Di sini ada aliran satu. Anda lihat, ini mengalir, ada aliran satu. Yang sini tak lubangi di sini, karena ini airnya di sini. Ini mengalir dengan aliran 3. Di sini ada V1, di sini ada V2. Cepat mana antara yang V1 dengan V2? P2, Pak. Kedua. Semprotan airnya akan lebih cepat dan lebih panjang tangki 2 dibandingkan dengan tangki 1. Itulah yang Anda deskripsikan bahwa MGH di sini semakin besar potensial energi hanya, maka akan semakin besar energi potensialnya. Kalau dia sudah dilubangi kan dia bergerak. Apa buktinya? Buktinya adalah V1 akan lebih kecil dibandingkan dengan V2. Benar? Benar ya? Iya, Pak. Oke, berarti jaraknya di sini. Kalau di sini mau diukur, X1 mau diukur dengan X2, panjang mana? X2. X2, Pak. X2, Pak. Panjang X2. Karena kecepatan pancarannya kecepatan V2, maka jangkauan jaraknya juga akan panjang X2. Gampang dong? Kan nggak usah ngapalkan Pak Hermawan dari dulu. Oke? Dengan rumus pemahaman ini, Anda bisa menunjukkan bahwa energi potensial berbanding lurus dengan potensial energi ketinggian atau elevasi. Sedangkan energi kinetik akan berbanding lurus juga dengan kecepatan yang terjadi. Dan kecepatan yang terjadi juga berbanding lurus dengan potensial energi dari H-nya ini. Semakin tinggi H, kecepatannya akan semakin besar, semakin rendah H, kecepatannya akan semakin kecil, otomatis daya jangkau jaraknya juga akan semakin kecil untuk yang H1, dan yang H2 karena lebih tinggi akan semakin besar.
Sekarang Anda lihat, ini kan masih tangki. Ini masih tangki. Sekarang Anda lihat. Bedakan antara ini head. Ini pipa, air mengalir melalui pipa. Anda lihat, dasarnya sama. Air bergerak dari ujung 1 menuju ke ujung 2. Oke. Ini bergerak. Pertanyaan saya pelan-pelan. Ini kondisi A, ini kondisi B. Apakah kondisi A air bisa bergerak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Apakah kondisi B air bisa bergerak? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kesimpulannya apa? Kondisi A bisa bergerak dan kondisi B air bisa bergerak. Kesimpulannya apa? Karena ada ketinggiannya. Karena ada potensial Energi. energi. Karena ada beda ketinggian antara node 1 dan node 2. Dua. Ada beda ketinggian antara node 1 dan node 2. Jelas ya? Ada potensial energi antara ya node 1 dan node 2 baik pada gambar A maupun pada gambar B. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Mana yang lebih besar? Potensial energi di gambar A atau potensial energi di gambar B? Gambar A, Pak. Di A, Pak. Potensial energi di gambar A lebih besar dibandingkan potensial energi di gambar B. Oke, pertanyaan saya yang ketiga. Ya, pertanyaan saya yang ketiga. Mana yang lebih cepat pergerakan air dari node 1 ke node 2? Ya, untuk gambar A maupun gambar B. Gambar apa? Maka di gambar A akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi ya, pada jumlah air yang sama dibandingkan dengan yang di gambar B. Ya. Sekarang saya tanya, jika kecepatan di gambar A sama dengan kecepatan di gambar B, Anda lihat, jika kecepatan di gambar A sama dengan kecepatan di gambar B, ya, pertanyaan saya, besar mana jumlah air yang keluar dari gambar A maupun gambar B? Gambar B. Gambar B, Pak. Apa? Saya balik sekarang. Jika luas penampang di gambar A dan gambar B sama, jika luas penampang di gambar A dan di gambar B sama, ya, mana yang lebih besar jumlah air yang keluar dari gambar A maupun gambar B? Gambar A, Pak. Apa yang Gambar apa yang lebih Jadi, besar? walaupun kamu menyediakan pipa yang sama, kalau kamu menyediakan pipa yang sama, maka jumlah air yang keluar dari gambar A maupun gambar B akan mengakibatkan gambar A lebih besar dibandingkan dengan gambar B. Ya, akan lebih besar gambar A dibandingkan dengan gambar B. Nah, ilustrasi yang saya gambarkan ini menunjukkan bahwasanya energi adalah kemampuan untuk melakukan kunci nang lati dhuwur nang dompet cilik ning kono kowe. Ya, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi berupa energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu masih dalam bentuk diam,
dan energi kinetik adalah masih sudah dalam bentuk bergerak. Kalau Anda bayangkan di lapangan misalnya, pipa ini kalau dia diam, contohnya gimana? Kalau air mengalir di rumah saudara, air mengalir di jaringan-jaringan pipa air minum dan segala macam, kalau dia dikatakan potensial, itu secara nyata kondisinya seperti apa? Ada beda ketinggian, Pak? PDAM, Pak. Ada? Ada Anda beda lihat gambar saya ini, gambar yang kiri maupun yang kanan, yang dalam tangki maupun yang dalam pipa. Kalau itu masih dikatakan potensial, itu kondisinya yang bagaimana? Yang asal datang air lebih besar, Pak, dibanding potensialnya. Kalau itu masih potensial gimana? Ada beda ketinggiannya, Pak? Ya, semua ada beda ketinggiannya. Ini kan sudah gambar semuanya. Yang awal. Kondisi praktek, kondisi gambaran, ya, kondisi kenyataan. Kalau itu masih berupa potensial, gimana? Dia nggak bergerak, Pak. Iya. Ya, apabila kerannya ditutup, gitu ya. Jadi jawabannya sederhana. Apabila kerannya ditutup, kalau di sini ada keran misalnya, ini ada keran, kerannya ditutup. Ini ada keran, kerannya ditutup. Nah, ada tutup keran ini. Anda lihat tanda ini, ada putarannya. Kalau dia ditutup, ya airnya nggak bergerak, gitu. Airnya nggak mengalir. Airnya nggak mengalir. Kalau kerannya dibuka, airnya mengalir. Yang kiri ini, yang kiri ini, airnya rendah. Kalau dibuka, kecepatannya kecil. Sedangkan yang ini, airnya tinggi. Kalau dibuka, kecepatannya besar. Sekarang pertanyaan saya, tekanan pada keran ini besar mana antara yang kiri dan kanan? Yang B, Pak. Yang B, Pak. Yang B, kanan. Pak. Kalau tekanan pada keran ini besar, resiko keran ini rusak dan harus diganti besar mana antara yang kiri dan yang kanan? Yang kanan, Pak. Yang kanan, Pak. Oke. Pakai Oke. keran besi aja, Pak. Oke. Berarti Anda udah ngerti toh? Dalam prakteknya, Anda jangan mikirkan fisikanya yang rumit-rumit. Dalam kenyataannya, prakteknya nanti. Kalau Anda mempunyai potensial yang energi yang tinggi, itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Sekarang Anda lihat, yang A ini tak buat lagi lebih ekstrim. Pokoknya ini, miringnya ini. Ya, pipo di gambar A, yang tadinya begini, terus begini, miringnya. Energinya besar mana? Antara yang landai dengan yang tegak. Yang dekat, Pak. Yang tegak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau yang tegak lebih bahaya, kalau di sini dikasih keran misalnya. Di sini dikasih keran. Tekanan pada keran ini, antara yang tegak dengan yang landai, besar mana? Yang tegak. Enggak, Pak. Besar yang tegak. Artinya apa? Air itu mempunyai tekanan, baik pada kondisi bergerak maupun pada kondisi statis. Kalau Anda menyediakan pipa dan aliran itu tekanannya ke segala arah, antara kondisi yang satu dengan kondisi yang dua, antara kondisi yang satu yang bawah ini dengan kondisi yang dua ini, Anda harus menyediakan pipa tebal mana antara yang satu dan dua? Yang atas, Pak. Yang dekat. Dua, Pak. Dua, Pak. harus kamu sediakan Yang dua pipa yang yang lebih tebal dibandingkan dengan yang landai. Karena ada istilah water hammer, ada istilah pukulan air. Sekarang, pipa yang tipis dengan pipa yang tebal, rupiahnya besar mana? Yang tebal, Pak. Yang tebal, Pak. Besar yang tebal. Itu loh insinyur. Tebal, Pak. Itu loh insinyur itu. Kapan dia harus menggunakan pipa dengan diameter tertentu, ketebalan tertentu,
dan kapan dia harus menggunakan pipa dengan ketebalan tertentu dan ketipisan tertentu. Jadi ojo ngecap tok, kudu iso desain, kudu iso praktek, kudu iso ngerencanakno. Ngerti ya? Ngerti ya? Iya, Pak, ngerti. Jadi kalau dia itu energi potensialnya besar, itu ada keuntungannya. Keuntungannya apa, Pak? Ya, untuk ngirim air cepet, Pak. Karena potensial energinya besar. Ya. Untuk ngirim air cepet, Pak. Dari Batu ke Malang cepet dia turun. Nggak usah bingung. Energinya besar. Tetapi kerugiannya apa? Ya, kerugiannya tekanan air di dalam pipa itu besar. Sehingga seringkali keran kita cepat rusak. Apalagi kalau kita menggunakan mutu keran yang rendah. Dol istilahnya, kerannya dol. Atau sering terjadi kebocoran air di dalam pipa karena pipanya mengalami pecah akibat Anda menggunakan ketebalan pipa atau mutu pipa yang tidak sesuai dengan energi yang tersimpan di dalam pipa. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sekarang saya balik gambarin. Anda lihat. Apakah air bisa bergerak? Nggak bisa, Pak. Bisa Apakah kalau air ada kecepatannya, Pak. dari satu titik ke titik ini? Nggak bisa, Pak. Bisa kalau kecepatannya tinggi. Nggak bisa, Pak. Saya tanya, apakah air bisa bergerak? Dipikir dulu. Nggak bisa, Pak. Apakah air bisa bergerak dari titik satu ke titik dua? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak, kalau ada kecepatan airnya. Bisa kalau tekanannya lebih tinggi, Pak. Tekanan dan kecepatannya tinggi bisa, Pak. Bisa, Pak. Soalnya itu di gambar tidak ada gambar tekanan, Pak. Sekarang yang bisa membuat material bergerak itu tadi apa? Tekanan, Pak. Tekanan. Tekanan itu wujud daripada Pak. Hmm, Tadi Anda bisa bergerak kalau makannya itu kenyang. Kalau Anda nggak punya makanan, nggak punya energi, nggak bisa bergerak. kinetik, Pak. Apa yang bisa Energi, membuat dia energi. bergerak? Apa yang bisa membuat dia bergerak ini? Energi ya? Kinetik, Pak. Energi. Iya, Pak. Energi kinetik. Energi ya. Nah, sekarang kalau kondisinya begini, Anda ingin menggerakkan air dari titik satu ke titik dua, apa yang Anda perlukan? Tekanan, Pak. Tarikan, Pak. Tekanan itu kamu dapatkan dari Kecepatan. ya, kecepatan itu kamu dapatkan dari apa? Energi. Energi. Energi itu kamu dapatkan dari apa? Gerakannya. Energi kinetik. Kalau kamu tadi butuh energi, kamu butuh makan. Motor kamu butuh energi, kamu butuh bensin, kan gitu toh? Truk Anda Air, ini bergerak karena Anda butuh solar. Air. Ini Pakai mesin air. Energi apa? Mesin Air, air. Pak. Energi kinetik. Energi kinetik, Pak. Kinetik. Sanyo, Pak. Pakai sanyo, pakai ini mesin air. Sanyo. Pompa air. Energi apa Sanyo? Sanyo itu kan merek gitu. Dorong. Energi kinetik, Pak. Sanyo itu kan merek. Gitu. Pompa air. Materialnya Sanyo itu apa namanya? Pompa air. Ini, Pompa air. yes. Ini loh. Jelas ya? Energi pompa itu asalnya dari apa? Banyak, Pak. Energi hidrolik. Pompa itu kan berupa turbin muter gitu ya. Listrik, Pak. Iya. Dia bisa muter karena apa? Ada turbin. Ada yang mesin, Pak. Mesinnya, Pak. Wah, yang temen ya. Apa ini? Kaget, nggak kelihatan, Pak. Apa ini? Listrik, Listrik. Kalau yang ini. Gravitasi. Kalau yang ini gravitasi, kalau yang ini apa? Energi listrik. Energi listrik berupa Pompa. pompa. Oke. Aku sih belum ngomong rumusnya. Tapi konsepmu yang harus kamu bangun dulu. Bahwa bisa jadi di lapangan kamu mendapatkan situasi yang seperti di sini.
is oke. Ini cukup luar biasa dengan potensi yang seperti ini. Berarti bawa air gampang ini. Pasti konsumennya akan tercukupi suplai airnya. Asal jumlah airnya cukup, maka hukum kontinuitas dan hukum kekalahan energinya masuk di sini. Apa? Kalau yang seperti ini, bisa jadi sumber airnya itu elevasinya lebih rendah dibandingkan dengan letak kedudukan konsumen. Maka kita harus menaikkan air dari posisi yang lebih rendah menuju ke posisi yang lebih tinggi, sehingga kita butuh pompa. Dan pompa selalu butuh listrik. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi, energi dalam kondisi aplikatif bisa berupa gravitasi, bisa berupa pompa negatif. Ya, Oke, Pak. berani merencanakan suplai air bersih di desa-desa? Berani Pak, berani. Berani. Kalau nggak berani diambil orang lain. Kalau nggak berani diambil insinyur ITS, diambil insinyur UB, diambil insinyur UTN, diambil insinyur UMM nggak akan dapat. Harus berani. Proyek itu Pak harus berani. Ya, jadi Yakin, Pak. inilah saya berikan gambaran. Suatu saat kita harus menggunakan pompa, suatu saat kita harus menggunakan gravitasi yang tentunya lebih efisien yang gravitasi dibandingkan dengan yang pompa ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Pak. Oke, ya, ilustrasi saya hapus, saya tunjukkan lagi formasinya. Energi potensialnya itu akan sama dengan, jadi EM mekanik akan sama dengan MGH ditambah dengan setengah MB. Ya, toh? Jadi kalau masanya itu dianggap sama, ya, maka dia akan menjadi GH dibagi M plus setengah MB. Setengah B kuadrat. Hanya hilang. Nah, ini akan sama dengan H plus P kuadrat per 2. Ini energi mekanik. Ini energi mekanik kalau tadi hanya itu dalam saluran terbuka. Ini saluran terbuka ini. Aliran bebas. Ini dasarnya aliran bebas. Nah, sekarang kalau saya gambarkan, ini akan saya turunkan ke hukum kekekalan energi. Yang menemukan namanya Bernoulli. Yang menemukan namanya Bernoulli. Kalau ini di praktikum hidrolika, ini ada di praktikum 7 dan 8. Ada di praktikum 7 dan ada di praktikum 8. Nah, sekarang saya gambarkan gitu. Nah, ada pipa. Datumnya tadi. Oke. Sekarang saya potong ini. Ya, ini titik 1. Ini titik 2. Ini titik 1, ini titik 2. Ini datum. Jadi datum itu apa? Datum itu apa? Betul, Pak. Data. Kalau titik 1 dan titik 2 saya buat referensi yang sama. Ini dinamakan datum. Datum itu apa jadinya? Arah. Datum itu acuan atau garis referensi. Bener ya? Benar, Pak. Kalau di lapangan, kalau Anda membahas tentang sesuatu proyek di lapangan, datumnya apa? Acuan Pak. Datumnya apa? Tanah.
No. Elevasi. Elevasi apa? Elevasi tanah. Elevasi tanah, Pak. Ya, dibandingkan dengan apa? Tuh. Datum itu referensinya apa? Tadi saya mengatakan Kota Batu 1000 meter, Kota Malang 500 meter. Dari apa? Permukaan laut. Tahuan, Pak. Yes, di atas permukaan laut. Jadi datum ini garis referensi. Garis referensinya itu adalah elevasi permukaan laut. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu, yang dibuka adalah peta Topografi. Oke, sudah diajari di IUT? Halo, sudah diajari di ilmu ukur tanah bagaimana cara membaca peta topografi? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Yang ajar siapa? Pak Zamzam, Pak Zamzam. Belajar sama saya. Jadi kalau kita praktek di lapangan, kalau kita dapat proyek, dibuka dulu peta topografinya. Ya, peta topografi itu adalah ada peta itu grafos, ya, topos itu adalah lapangan. Jadi gambaran di lapangan. Tentunya di dalamnya ada elevasi setiap titik di atas permukaan laut. Sekarang begini, kalau di sini ada alirannya, nanti bisa mengalir. Ya, ini ada T-nya. Ya, maka T1 sama dengan T2. Ya, energi di titik 1 sama dengan energi di titik 2. Ya. Ini rumusnya ini. Debit yang masuk di segmen 1 akan sama dengan debit yang masuk di segmen 2. Energi yang ada di node 1 akan sama dengan energi yang ada di node 2. Pertanyaan saya berjenjang, bertahap. Ini air sudah bisa bergerak. Bagaimana membuktikan bahwa di titik 1 itu ada tekanan air? Oke. Bagaimana membuktikan bahwa di titik 1 itu ada tekanan air? Jangan mikir yang muluk-muluk kalau sama saya. Pikir yang sederhana saja. Ada tingginya. Keluar air, Pak. Dibocorin, Pak. Ini. Dilobangi, Pak. Yes. Kok pinter, Pak? Pinter, Pak. Jadi ini dilobangi. Maka kalau dia punya tekanan, airnya akan muncrat, bener ya? Iya, Pak. Benar, Pak, benar. Nah, Iya, Pak, benar. jadi mikir itu yang sederhana. Jadi yang rumit itu disederhanakan. Maka airnya akan naik di sini. Itu kalau di bahasanya ilmu namanya pisometer. Di bahasa ilmiah namanya manometer. Alat untuk mengukur tekanan air di setiap titik. Itu namanya manometer atau pisometer. Tapi kalau kamu belajar itu di buku, koyo rumit. Nah, di lapangan cukup kamu lubangi dan airnya muncrat. Kalau airnya muncrat di sini, Mustahil, Pak. terus yang kedua airnya muncrat yang biru. Tekanannya besar yang mana antara yang hitam dengan yang biru? Biru, Pak. Yang biru. Biru, Pak, biru. Biru, Jadi Pak. semakin tinggi memancarnya air menjadi indikator semakin besarnya tekanan di dalam penampang pipa. Jadi semakin tinggi apa naiknya air dari lubang ini akan menunjukkan semakin besar tekanan di dalam pipa. Dan itu kalau diukur namanya besarnya tekanan ini adalah P per Jadi besarnya tekanan pada
node 1, maka di sini dikasih P1 per gamma. Gamanya gamma apa, Pak? Ya gamma air. Kalau airnya air garam, ya gamma air garam. Kalau airnya itu berupa air larutan sirup, ya gamma air sirup, kan gitu toh? Iya. Nah, di sini Iya, Pak. akan diukur lagi, dia akan naik. Nah, maka di sini saya katakan P2 per. Nah, kalau tekanan ini dihubungkan, garis ini dihubungkan, maka ini yang namanya garis apa? Garis tekanan hidrolik. Tekanan atau hidrolik line. Hidrolik line. Hidrolik. Jadi di sini ada kalau saya ambil dari bawah atau saya ambil dari tengah, maka di sini ada ketinggian elevasi tadi, ini Z1, ini ketinggian elevasinya, ini Z2. Nah, ini Z2. Ya, kalau Z2-nya 0 ya 0 kalau dia bersambang. Jadi di sini ada Z1, di sini ada P1 per gamma, di sini ada P2 per gamma. Nah, sekarang tadi setelah pipanya kamu lubangi, ternyata airnya memancar ke atas dan posisinya di sini, yang ini dilubangi, airnya memancar ke atas, posisinya di sini. Ini menunjukkan piezometrik atau piezometernya atau manometernya, berarti ternyata ada tekanan. Kira-kira di titik 1 ini ada kecepatan nggak? Ada, Pak. Di titik 1 ada kecepatan ya? Ada. Di titik 1 ada kecepatan. Di titik 2 ada kecepatan nggak? Ada. Ada. Oke, ada. Berarti di sini ada kemampuan untuk kecepatan di sini. Anda lihat. Iya, Pak. Ini yang disebut dengan P1 kuadrat per 2G. Ini yang disebut dengan P2 kuadrat per 2G. Nah, ini yang disebut dengan energi kecepatan. Atau ini yang disebut dengan garis energi. Sebenarnya energi ini energi kecepatan. Jadi di sini ada garis tekanan dan ada garis energi. Ya, atau energi line, power line. Nah, tadi adalah energi itu kekal. Artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi ini kontinuitas. Ini energi kekal. Apa buktinya E1 sama dengan E2, Pak? Anda lihat di sini. Ini kan E. Oh, ini. Ini E. Kalau ini E1 di sini, maka dia harus sama dengan E2. E2-nya ada di sini. Ini E2. Nah, jadi E1 di sini harus sama dengan E2 di sini. Nah, ini apakah sama? Belum sama, Pak. Ini kan sekian. Yang ini kan sekian. Masih ada yang ini, Pak. Apa ini, Pak? Ini apa ini? Ada yang bisa? Turunan, Pak. Apa itu? Jadi kan nggak sama ini. E1 sama dengan E2 berarti Z1 ditambah P1A ditambah P1 per gamma sama ditambah P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah P2 kuadrat per 2G ditambah apa ya? Delta E. Ini apa ini?
Delta E, Pak. Apa? Apa itu? Delta L. Sekarang begini. Kalau kamu sekarang ini sarapan, makan satu piring. Kira-kira nanti jam 2 siang, energimu masih sama nggak? Beda, Pak. Nggak sama. Sudah lemes ya? Sudah minta makan lagi. Iya, Pak. Artinya, selama kamu pagi ini makan, sampai jam 12 siang, sebelum jam 2 siang, itu ada energi yang apa? Energi yang keluar. Berkurang. Ada energi yang berkurang ya? Iya, Pak. Iya. Atau sekarang begini, kamu naik motor dari Malang, kamu itu 2 liter penuh. Setelah sampai Sidoarjo, bensinmu berkurang nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bensinmu berkurang karena belum menjadi energi. Apakah seluruh energinya itu menjadi energi gerak? Turunan energi, Pak, itu. Iya, Pak. Apakah seluruhnya konversi premium atau bensin menjadi energi gerak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Hampir. Iya, Pak. Ada yang berpikir berbeda? Tidak semua, Pak. Tidak semua. Berarti ada apa? Ada yang jadi energi lain. Ngomong apa kamu? Ada energi yang? Ada yang jadi energi lain, Pak. Ada energi yang ini namanya HL. HL itu namanya head losses. Ada yang namanya HL atau yang namanya head losses. HL sama dengan head losses atau HF. HF ada juga buku itu HF. Ya. Ada energi yang hilang. Ada kok. Ini kehilangan energi. Oke. Jadi rumus itu sekarang menjadi seperti ini untuk energi. Ini adalah Berapa? yang ini adalah E1, yang ini E1, ini E1, sedangkan yang ini adalah E2. Nah, jadi ada kehilangan Apa kadang Pak? energi. Kelihatan ya? Lihat kan? Ada kehilangan energi. Oke, ada kehilangan energi atau HF atau sama dengan HF. Oke. Sekarang saya tanya. Kehilangan energinya itu akibat apa? Viskositas, Pak. Viskositas. No. Kontinuitas. Apa? Kehilangannya itu akibat apa? Panjang pipa. Panjang pipa. Yes. Semakin pipa panjang, kehilangannya semakin besar. Benar ya? Benar, iya, Pak. Benar. Ya. Benar, Pak. Iya, pipa. Panjang pipa berpengaruh terhadap kehilangan. Ya. Apalagi? Jaraknya, Pak. Beda tinggi, Pak. Jarak ambil panjang, ya podo toh. Bolongannya, Pak. Hah? Besar lubang. Besar lubang. Yang menyebabkan Diameter kehilangan? pipanya, Pak. Hah? Besar Diameter kecil. pipa. Besar kecilnya. Penambang pipa yang besar mempunyai kehilangan yang lebih besar. Benar? Benar. Iya, Pak. Benar, Pak. Kecil, Pak. Juga. Enggak lah. Yang paling dominan kira-kira apa? Tekanan, Pak. Wah, enggak. Pada tekanan yang sama, kehilangannya bagaimana? Antara satu titik-titik yang lain. Antara satu jenis aliran dengan jenis aliran yang lain.
lebih cepat ke Ada kehilangan energi. Ada kehilangan energi. ininya Pak, HL-nya Pak. Ah, lah iya HL itu kehilangan. Ya itu Pak, apa pipanya menghadap gimana Pak? Kalau melandai yang enggak Pak. Hilang. Ayo dipikir sih, direnungno baru dijawab. Perubahan arah pipa, Pak. Perubahan arah pipa. Perubahan nadi. Membelok maksudnya? Iya, membelok. Membelok. Iya. Iya. Orang kalau membelok naik motor bisa mengurangi kecepatan, bisa ngerem, akhirnya ada energi yang hilang. Ya, belokan mengakibatkan kehilangan energi. Apalagi? Kira-kira kalau kamu nyambung pipa kecil dan pipa besar dengan shock misalnya. Simetrisnya Pak. Ya? Simetris pipa. Apa? Simetris pipanya Pak. Ya iya, apabila kamu menyambung pipa besar ke pipa kecil, misalnya ada perbesaran penampang atau ada pengecilan penampang, apakah itu mengakibatkan kehilangan energi? Iya Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, jadi tadi kehilangan energi bisa dipengaruhi panjang pipa, ya. Lalu perubahan penampang, ya. Berubah arah belokan, ya. Kalau pipa berbelok-belok dengan pipa yang lurus, maka pipa yang berbelok-belok akan mengalami kehilangan energi atau kehilangan tekanan yang besar. Apalagi yang paling dominan? Gesekan, Pak. Iya, siapa sih ngomongin, Mas? Saya, Pak. Siapa jenengmu? Rosma. Rohma. Rosma, Pak. Perempuan toh? Iya, Pak Raya. Ya wes. Jadi kalau air mengalir di dalam penampang pipa, kalau pipanya kasar dengan pipanya halus, kehilangan energinya besar yang mana? Kasar. Kasar Pak. Kasar, Pak. Karena terhambat. Ngono lho, mikirnya itu ngono. Ya, dibayangno dalam kondisi nyata, baru dirumuskan dalam bentuk persamaan keilmuan. Lek kon ngapal notok di buku, ya itu tadi. Itu ditanyai SMP lupa, SMP ditanyai SMA lupa, SMA ditanyakan di perguruan tinggi lupa. Nanti perguruan tinggi semester 1, tak tanya lagi di semester 6, juga lupa. Ya, karena kamu jarang merenungkan seperti itu. Ya, jadi gampang-gampangannya kalau saya berjalan di atas jalan yang gronjal-gronjal, dengan saya berjalan di atas jalan yang mulus seperti jalan tol, maka energi yang hilang akan lebih banyak jalan yang mempunyai kekasaran yang tinggi. Otomatis kalau air mengalir di dalam pipa yang kasar dibandingkan air mengalir di dalam pipa yang halus, maka kehilangan energinya akan lebih besar pipa yang kasar dibandingkan dengan pipa yang halus. Maka kehilangan energi akibat gesekan atau friction antara material air dan penampang salurannya itu akan sangat berpengaruh terhadap energi atau tekanan air. Itu kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti kita akan cari HL ini. Nah, F ini akan kita cari, HL ini akan kita cari. Kenapa kita harus cari? Gitu ya. Kenapa kita harus cari? Nah, sekarang saya berikan gambaran seperti ini. Kalau Anda punya tandon air di Dinoyo, ngerti di Dinoyo? Ngerti Pak. Oke. Lalu kira-kira air itu harus nyampe pada daerah yang terjauh, misalnya di Kacuk, ngerti Kacuk? Enggak, Pak. Nggak tahu. Ngerti Pak. Raya Langsep tahu, Raya Langsep. Tahu Pak. Dian Plaza tahu, Dian Plaza ya? Tahu Pak. Nah, berarti kan air harus berjalan dari Dinoyo menuju ke Ketawang Gede, menuju ke Sumbersari, menuju ke Galunggung, Bondowoso, menuju ke arah Raya Langsep.
Anda bayangkan, pada saat dia berjalan sedemikian jauh, ada kehilangan energi nggak? Ada. Banyak, Pak. Ada, Pak. Banyak kehilangan energinya. Yang pertama, pipanya panjang. Yang kedua, ada gesekan antara pipa dengan air. Yang ketiga, mungkin pipanya nggak bisa lurus, harus belak-belok. Yang keempat, mungkin ada sambungan-sambungan pipa antara pipa yang besar dengan pipa yang kecil. Maka semua energi harus diakumulasi atau dihitung. Semua kehilangan energi harus diakumulasi atau dihitung. Untuk apa? Untuk apa harus dihitung? Supaya airnya tersebar. Biar sampai mengalir sampai ke tujuan, Pak. Supaya tujuan supaya bisa dimonitor seberapakah besar total kehilangan energi, dan supaya bisa dimonitor apakah areal konsumen yang terjauh itu masih akan mendapatkan layanan kiriman air dari Dinoyo. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, Anda kan pelayanan. Ya, kalau pelayanan harus melayani yang baik. Konsumen tugasnya membayar. Kalau dia sudah membayar, ternyata airnya nggak keluar di keran rumahnya, maka Anda sebagai penyedia jasa layanan perusahaan daerah air minum melakukan one prestasi atau melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak tepat antara hubungan konsumen dan produsen. Pernah sering dengar suara pembaca di koran dan lain sebagainya, keluhan konsumen yang ternyata kerannya dibuka, airnya nggak keluar? Sering, Pak. Sering kali. Jadi kalau Anda sering kali, bagaimana ini PDAM ini? Saya berkali-kali airnya mati, saya buka kerannya ternyata nggak keluar air, dan seterusnya. Maka orang sipil itu adalah menyediakan infrastruktur yang artinya mampu menjamin bahwa perencanaannya akan dapat melayani semua area yang menjadi tanggung jawab pelayanan perencanaan. Jadi pertama kali air itu akan bisa sampai kalau pertama jumlah airnya ada, yang kedua apabila energinya ada. Sehingga di sini ada dua konsep yang saya ajarkan di hidrodinamika pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hukum kontinuitas, sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Dan yang kedua adalah hukum kekekalan energi, di mana E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan dan seterusnya. Dan di dalam perjalanannya dari satu titik ke titik yang lain, maka akan mengalami kehilangan energi. Kehilangan energi harus kita monitor, kehilangan energi harus kita lihat, supaya kita bisa tahu jaminan bahwasanya energi kita masih ada. Kalau energi kita masih ada, kita masih bisa mengirim ke arah zona layanan, baik itu yang tertinggi maupun yang terjauh. Tertinggi dalam arti elevasinya, terjauh dalam arti jarak dan panjang pipanya. Sama juga Anda ke Surabaya, naik motor, diisi bensin, sampai Pandaan Anda buka tangki Anda lihat apakah bensin saya masih ada. Oh, ternyata bensin Anda masih ada. Anda mengatakan, oh cukup sampai ke arah tujuan, itu artinya sisa energimu masih ada. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Gampang toh? Iya, Pak, jelas. Jelas. Allah, Pak. Aduh, ngajar kayak aku kesel. Apa-apa, Pak. Wis ya? Wis ya? Wis, Pak. Minggu depan, hampir 2 jam ini sudah. Minggu depan kita sambung lagi untuk lanjutan dari formulasi-formulasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Anda tangkap dan tidak lupa lagi. Tidak boleh lupa lagi. Ya. Amin, Pak. Baik, Pak. Dan tidak, Baik, Pak. ya, tidak lupa lagi. Terus kemarin ada yang pesan ke saya tentang upload YouTube tentang tekanan air yang terakhir. Kemarin ada kelupaan, belum di-upload sama istri saya, guru saya. Nanti Anda tunggu saja. Nanti kalau ada kiriman materi dari upload itu Anda bisa pelajari kembali atau monitor. Baik. Dan ini kalau nggak salah ada pertemuan yang kelima atau yang keenam,
Anda siap-siap untuk menerima PR atau tugas 1. Jelas ya? Jelas, Pak. Siap, Pak. Ya, Jelas, Pak. menerima PR atau tugas 1 sehingga itu nanti menjadi tabungan bagi penilaian saudara. Oke. Ini alhamdulillah tadi ada sekitar 100 yang online, sekarang sudah berkurang karena satu dan lain hal tinggal 91 anak. Tapi kalau itu 3 kelas paling tidak harusnya 130 atau 140 anak. Berarti mungkin ada yang ketinggalan atau kancret akibat mungkin bangunnya kesiangan dan lain sebagainya, atau nggak punya kuota untuk online dan sebagainya. Mohon di-sharing untuk teman atau kolega saudara yang tidak bisa hadir online. Kalau dia juga tanya tentang substansi materinya, tidak ngerti dan minta penjelasan, ya Anda jelaskan seolah-olah Anda ngerti dan tahu, karena kalau ilmu itu dibagi tidak makin berkurang, tapi kalau ilmu dibagi menjadi semakin bertambah. Jadi kalau Anda menerangkan sesuatu kepada teman atau kolega saudara, Anda akan lebih tambah pinter dan Anda juga akan mendapatkan amal baik dari apa Anda yang melakukan. Silakan dibagi, silakan di-share, nanti insya Allah materi ini juga akan kita upload. Anda tunggu saja nanti ada kiriman. Nah, sekaligus yang perlu saya peringatkan adalah sudah saatnya akan ada tugas maupun PR yang akan menjadi teman saudara untuk minggu-minggu berikutnya. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, silakan ini dimonitor. Kalau besok harus sudah saya hapus lagi karena saya harus ngajar dengan materi yang berbeda. Dan saya akhiri pertemuan Zooming pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Pak. Nuhun, Pak, makasih, Pak. Sun, Pak. Mulai apa? Kecil